Saya seorang muazin di komplek perumahan tempat saya tinggal. Saya sering azan Pak Ustadz, tapi seringnya warga di komplek itu jarang datang ke musola. Kadang-kadang saya azan sendiri, iqamah sendiri, imam sendiri. Tapi tak ada anak mau, baik laki-laki maupun perempuan. Seringnya pada sholat zuhur dan asar. Bagaimana hukum sholat saya Pak Ustadz? Apakah menjadi sakit sendiri karena tidak ada sholatnya sah? Sholatnya sah. Lalu dapatkah pahala dia? Oh ya, dapat pahala. Dia sedang menghidupkan masjid. Bagi yang mengalami seperti ini terus istiqomah. Masyarakat di situ diganggu setan. Istahwazan alaihimus syayatin, karena mereka meninggalkan sholat berjamaah. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz tentang usaha warnet, game online? Ada ustadz-ustadz lain bilang bahwa penghasilannya haram, tak berkah, karena melalaikan umat. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Anak-anak di situ meninggalkan sekolah. Rata-rata di situ dia sambil merokok, menengok website porno. Jam 4 subuh Ustadz Abdul Somad ceramah ke Masjid Agung An-Nur, warnet-warnet buka. Kalau mau usaha warnet dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Anak sekolah, jam sekolah tak boleh masuk. Semua itu di blok website tak boleh buka. Jam-jam kantor pegawai tak boleh masuk. Jam 10 malam di Saudi Arabia banyak warnet. Di Jeddah itu berserak warnet, tapi diatur. Di tempat kita bebas sebebas-bebasnya. Anak-anak bapaknya kasih duit, silakanlah kau main di warnet, menembak musuh tak mati-mati 24 jam. Akhirnya dia yang mati. Tak ada berkahnya. Padahal kita minta wabarakatan fir rizqi. Warnet sudah merusak. Berapa banyak anak-anak rusak uratnya gara-gara seksual, gara-gara yang dimainkannya game online. Tapi yang di dalam game itu orang pakaiannya pakaian dewasa. Tengok, di negara kita ini sudah terjadi perbedaan pendapat awal Ramadan antara pemerintah yang diwakili Menteri Agama NU dengan ormas Islam Muhammadiyah. Akibatnya 1 Syawal terjadi perbedaan. Padahal kita ketahui haram hukumnya berpuasa pada 1 Syawal. Ini membingungkan umat yang mayoritas mengikut Muhammadiyah. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Sumu li ru'yati, berpuasalah ketika melihat anak bulan. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah ketika melihat anak bulan. Fa in hubbiya alaikum, kalau tertutup awan. Fa atimmu salasin, sempurnakan 30 hari. Kenapa berbeda antara Muhammadiyah dengan pemerintah? Perbedaan metodologi. Muhammadiyah memakai sistem namanya wujudul hilal, sedangkan pemerintah memakai namanya ru'yatul hilal. Apa beda wujudul hilal dengan ru'yatul hilal? Ru'yah mesti ditengok 2 derajat ke atas, 2 derajat baru. Sedangkan wujudul hilal 0,5 derajat. Jangankan 2 derajat, 0,5 derajat. Selama tidak ada kesepakatan antara dua ini, kita akan terus berbeda. Jadi solusinya bagaimana? Mestinya masing-masing menurunkan harganya. Pemerintah menurunkan 2 derajat, Muhammadiyah menaikkan. Win-win solution baru. Kalau tidak, ini akan terus terjadi. Tidak akan ada. Malaysia kenapa bisa? Malaysia dia tidak pakai ormas, JAKIM, Jabatan Agama Islam Malaysia. Kalau di Singapura namanya JAIS, Jawatan Islam Singapura. Nah, ini yang mengatur. Nah, kita terlalu banyak intervensi lain sebagainya. Ustaz ikut yang mana? Saya pakai ru'yatul hilal. Saya tidak ada ormas macam-macam. Saya tidak terlibat politik partai. Saya tidak ikut ormas mana-mana. Saya pakai sistem ru'yatul hilal. Wujudul hilal dengan ru'yatul hilal harus duduk bersama, barulah bisa umat ini tak bingung. Banyak para remaja yang ikut-ikutan ketika diajak bergabung ke remaja masjid. Pertanyaan, bagaimana cara meyakinkan remaja agar istiqomah berjuang di jalan Allah? Cari remaja yang sudah sukses. Remaja Masjid Al-A'raf dan masjid yang lain ini mesti di merger, bertemu dengan remaja Masjid Agung An-Nur, remaja Masjid Forum Silaturahim FSRNM, remaja Masjid Podamara, Masjid Raya Pasar Bawah. Ini yang merekam nih remaja masjid, yang memotong-motong video Ustaz Abdul Somad, remaja masjid. Gabung, apa program kalian? Kumpul bersama. Nanti kita buatkan tablik akbar remaja masjid. Mantan remaja boleh ikut. Namanya remaja lapu. Boleh ikut.
Karena kita lah yang membangkitkan semangat anak-anak kita nih. Dia mesti dikasih motivasi, kumpul bersama. Wah, buat tabligh akbar. Kemudian buat anak remaja ini tak bisa macam orang tua. Dia remaja ini kajiannya, kita mengkaji hadis-hadis tentang kuda. Dia mesti naik kuda, pergi ke Okura sana. Ada kuda di situ. Tentang masalah berenang, tentang masalah memanah, tentang masalah aikido, tentang pencak silat. Jadi orang tua memotivasi anak-anaknya ikut, di manage dengan manajemen yang baik. Ini penting. Remaja harus diperhatikan. Kalau remaja tak diperhatikan, nanti dia akan diambil oleh warnet, diambil oleh game online, diambil oleh website, diambil oleh ghazul fikri, brainwashing, cuci otak. Ustaz, mohon penjelasan tentang akidah. Karena saya mendengar ada akidah Asy'ari, Maturidi, Wahabi. Di mana letak perbedaan tentang ayat mutasyabihat? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah duduk di atas kursi. Kata Asy'ari, ini ayat mesti ditakwilkan. Karena kalau Allah duduk di atas kursi, berarti Allah sama dengan Abdul Somad duduk di atas kursi. Lalu apa makna Allah duduk di atas kursi? Allah duduk di atas kursi itu artinya Allah berkuasa. Itu kata Asy'ari sama Maturidi. Kata Wahabi dia tak setuju. Kata dia, ni ayat tak boleh ditakwilkan. Lalu Allah duduk di atas kursi, tapi duduknya tak sama macam duduk kita. Asik mengkaji itulah. Sementara umat Islam sudah habis dibantai oleh kristenisasi, liberalisasi, partaisasi, setanisasi, iblisisasi. Dia masih juga membahas Allah duduk di atas kursi. Allah duduk di atas kursi. Nah, oleh sebab itu masalah akidah ini sudah saya bahas dalam buku saya 37 masalah populer dalam judul Memahami Ayat-Ayat dan Hadis Mutasyabihat. Di situ letaknya tentang Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Apa hukum kredit kendaraan Pak Ustaz? Duit dengan duit haram, duit dengan barang tak haram. Mana contoh? Datanglah kawan saya mau beli mobil. Dia mau minjam duit ke Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah, saya kasih duit lah, saya mau beli mobil, nanti duitnya saya bayar. Kata Bank Syariah, tak bisa, duit sama duit haram. Terus gimana caranya? Kami beli mobil itu. Datang si bank, dibelinya mobil. Nah, sekarang mobil itu sudah jadi beli bank. Datang saya membeli mobil itu, cicil. Jadi mobil itu sudah berubah dari Toyota, pindah dia ke Bank Syariah. Bank Syariah sekarang pemiliknya. Maka saya cicil uang dengan barang, akadnya tidak riba. Uang dengan barang tidak riba. Barang dengan uang, barang dengan barang riba. Bagaimana menggunakan kunci jawaban ketika ujian? Jika haram, bagaimana nasib ijazah yang kami pakai selama ini Pak Ustaz? Ini curangnya satu orang atau satu provinsi? Kepala sekolah ditekan oleh kepala dinas. Kepala dinas ditekan oleh wali kota. Kepala dinas provinsi ditekan oleh gubernur. Kalau anak-anak banyak tak lulus, saya nanti malu. Akhirnya disebarlah kunci jawaban itu. Maka dalam hal ini namanya berjamaah. Berjamaah. Tapi kalau semuanya jujur, satu orang curang, itu yang ini sebetulnya ini main-main aja. Ini ujian main-main. Semuanya permainan. Anak-anakku kalian adalah korban zaman, korban rezim. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Ustaz pun diampuni Allah. Karena Ustaz tak punya kuasa untuk melarang ini. Ini sudah permainan luar biasa. Ustaz dulu di Al-Azhar gimana? Di Al-Azhar super ketat. Kami tak boleh mencontek. Siapa yang mencontek maka dicabut visanya 1 tahun. Maka saya 4 tahun kuliah di Al-Azhar tidak pernah mencontek. Bukan saya takut kepada Allah Ta'ala, karena petugasnya kejam-kejam. Tuh. Jadi sistem itu yang membuat orang. Sistem yang baik membuat orang jahat menjadi baik. Sistem yang jahat membuat orang baik menjadi jahat. Luar biasa sistem kita ini. Anak-anak kita ini menjadi korban zaman. Luar biasa. Korban kepala dinas, korban bupati, korban penguasa. Bagaimana nasib amal penjaga remaja masjid yang disibukkan dengan mengurus masjid hingga tertinggal sholat tarawih? Yang ditugaskan menjaga parkir, habis sholat selesai dia sholat tarawih. Itu penjaga imam Masjidil Haram, dia tak sholat berjamaah. Dapatkah dia pahalanya? Ya,
nyawa Syekh Abdurrahman Sures dia. Ustaz dari mana tahu? Saya tengok di situ. Masuk saya masjid jam 1, sholat subuh jam 5. Duduk saya di situ 5 jam mau menengok gimana petugas menengok. Allah Maha Adil. Allah menilai perbuatan mereka. Begitu juga dengan adik-adik saya disuruh menjaga sendal, yang dapat pahala. Tapi sementara jaga itu dia bertasbih. Jangan main gaplek dari situ. Wah, nih kalau nanti dapat jam tugas. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Yang berperang dapat jihad. Yang tak ikut berperang tapi juga menjaga istrinya, Utsman bin Affan. Dia tak ikut perang tapi menjaga istrinya sakit, dia nyumbang dapat sesuai dengan pahala masing-masing.